Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha menjauhkan diri kita dari segala macam larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tema pada kesempatan khutbah kali ini adalah harum nama sepanjang masa. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak ingin namanya dikenal dengan kebaikan, namanya harum, dipandang, didengar oleh banyak orang, dirinya dimuliakan, dihormati oleh banyak orang. Semua orang pasti menginginkan hal demikian. Kita semuanya berharap bahwa kemuliaan yang disandang oleh nama besar, baik nama kita, keluarga, ataupun apapun juga, mendapatkan nilai baik dari siapapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua berharap mendapatkan kemuliaan bukan hanya dari manusia, tetapi yang paling pokok dan paling penting adalah mendapatkan kemuliaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Manil tamasa ridallah bisa khotin nas radhiyallahu anhu wardon nas anhu wa manil tamasa ridon nas bisa khotillah sakhatallahu alaihi waskhatu alaihin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan dari Allah saja, meskipun manusia membenci kepadanya, niscaya Allah akan ridho kepadanya, dan dia Allah akan menjadikan manusia ridho kepadanya pula. Dan barang siapa yang mencari keridhaan dari manusia dengan membuat Allah murka kepadanya, niscaya Allah akan murka kepadanya, dan dia Allah akan menjadikan manusia murka kepadanya pula. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya nomor 276. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kata kunci. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka patokannya pertama kali adalah mendapatkan kemuliaan, rekomendasi, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya Allah akan menjadikan hati-hati seluruh manusia akan memuliakan, akan menghormati dan meridhoi orang yang dimaksudkan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan kemuliaan bukan hanya dari manusia, tetapi juga yang lebih penting dari Allah Subhanahu wa taala? Berikut beberapa amalan untuk mengharumkan nama kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun berada. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabba 'abdan nada Jibril innallaha qad ahabba fulanan fahibbahu fayuhibbu Jibril. Thumma yunadi Jibril fis sama innallaha qad ahabba fulanan fahibbuh fayuhibbuhu ahlus samai wa yudha'u lahul qubul fi ahlil ardi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala
apabila mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil malaikat Jibril seraya mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril berkumandang di langit dengan mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka para malaikat penghuni langit pun mencintainya. Lalu ditanamkan rasa menerima dan mencintainya bagi penduduk bumi kepada si fulan. Hadis Bukhari nomor 7047. Yang kedua, di antara kiat untuk menggapai kemuliaan, untuk mengharumkan nama baik di mata manusia, terlebih juga di mata Allah Subhanahu wa taala, adalah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan menuliskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man 'allama 'ilman falahu ajru man 'amila bih, la yanqusu min ajril 'amil." Barang siapa yang mengajarkan suatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengamalkannya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 240. Dalam hadis yang senada disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil jawfil ma." Orang yang mengajarkan ilmu kebaikan akan dimintakan ampunan oleh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, para ulama telah menafsirkan bahwasanya poin sedekah jariyah adalah wakaf untuk kebaikan, seperti mewakafkan tanah, masjid, madrasah, rumah hunian, kebun kurma, mushaf Al-Quran, kitab yang berguna, dan lain-lain sebagainya. Di sini merupakan dalil disyariatkannya mewakafkan barang yang bermanfaat dan perintah untuk melakukannya. Bahkan itu termasuk amalan yang paling mulia yang bisa dilakukan seorang untuk kemuliaan dirinya di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Hadis Muslim nomor 5 halaman 73. Yang keempat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min atyabi ma kalar rajul min kasbihi wa waludu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil dari jerih usahanya sendiri, dan anak merupakan hasil jerih usaha dari orang tuanya. Hadis Abu Daud nomor 3528. Sehingga sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Furqan ayat 74, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tips selanjutnya, poin kelima, supaya kita harum namanya di dunia dan di akhirat adalah zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Zuhud artinya tidak meminta-minta dan berharap terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, wahai Rasulullah, dan ini dinyatakan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang jika aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai oleh Allah dan dicintai manusia. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, zuhudlah terhadap dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 4102. Dalam keterangan lain disebutkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah wal wara' tarku ma takhafu darahu fil akhirah. Zuhud artinya adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Sedangkan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang membawa mudarat untuk akhirat. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain disebutkan bahwasanya ketika zuhud meninggalkan hal yang bermanfaat, justru ini merupakan kejahilan. Maka sebaiknya seorang yang beriman, setiap segala kebaikan maka dia ambil dan dia dapatkan. Adapun segala yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan dan dia buang. Inilah orang yang zuhud yang sebenarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk cara yang diajarkan oleh syariat Islam supaya nama kita menjadi mulia, terhormat di dunia dan di akhirat adalah berakhlak dan bermuamalah yang baik kepada sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyebutkan, merekomendasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik dalam segala perkara termasuk akhlaknya. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, wa an Abdullah bin Amrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah ialah orang yang paling berbuat baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang paling berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Yang ketujuh, suka membantu dan meringankan beban orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dalam keterangan lain disebutkan dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia,
mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh, aku Nabi Muhammad SAW berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama sebulan penuh. Hadis Tirmidzi, Imam Tabrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 13280. Kaum muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mewasiatkan, di hari Jumat yang penuh berkah ini, perbanyaklah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Karena barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan dan dirapatkan shafnya. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.